Shalom, jumpa lagi bersama saya Pendeta Yohanes Nehemia Lolok dari Klasis Rote Barat Laut dalam program 5 Menit Bersama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bagian bacaan bagi kita hari ini dalam perayaan peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga terpilih berdasarkan Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kekasih Tuhan sekalian, hari ini kita merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bicara kenaikan Yesus ke sorga tidak lain kita bicara tentang perpisahan. Dan bicara tentang perpisahan, seringkali perpisahan itu dianggap sebagai momen yang sangat menyedihkan. Karena dalam peristiwa itu ada rasa kehilangan yang mendalam terhadap orang yang kita sayangi, kita kasihi, mungkin juga kita teladani, kita akan berpisah. Dan karena itu sekali lagi, momen ini biasa dilihat sebagai momen yang menyedihkan. Hari ini dalam bacaan kita Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11, kisah ini berbeda dengan perpisahan yang lain. Bedanya ialah bahwa dalam peristiwa perpisahan akibat kenaikan Yesus Kristus ke sorga ini adalah sebuah penobatan. Yesus naik ke takhta kemuliaannya supaya ia bisa hadir secara spiritual di mana saja melalui kuasa Roh Kudus. Tema hari ini bagi kita sekalian dalam perayaan peristiwa kenaikan ini, Yesus terangkat, misi terus dikabarkan. Tema ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa ada tugas yang belum selesai dikerjakan dan masih akan terus dikerjakan. Karena itu saudara, saya mengajak kita melihat bagian ini, saya bagi dalam 3 bagian. Yang pertama di ayat 1, ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Pada bagian pertama ini Yesus mau mengalihkan fokus dari para murid. Fokus mereka mau diarahkan untuk tertuju pada misi yang Allah berikan. Itu nampak dalam 2 ayat bacaan ini. Murid-murid bertanya tentang kapan pemulihan kerajaan bagi Israel itu akan terjadi. Mereka terjebak dalam pikiran politik dan kenyamanan dunia. Dan Yesus berupaya untuk mengalihkan itu. Sehingga Yesus menjawab mereka, engkau tak perlu mengetahui masa dan waktu. Saudara, kalau kita harus jujur, banyak kali kita terlalu sibuk memikirkan kapan penderitaan ini berakhir, kapan kiamat itu tiba, hingga kita lupa pada tugas utama kita, yakni melanjutkan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Bagian ini kita diminta untuk tetap percaya pada otoritas Bapa dan fokus pada apa yang kita kerjakan hari ini. Yang kedua, ayat yang ke-8. Ayat 8 ini saudara-saudara merupakan inti dari perikop ini. Ayat 8 ini berisi tentang janji. Yesus menjanjikan Roh Kudus, menjanjikan kuasa bagi para murid. Kuasa bukan untuk kesombongan diri, melainkan kuasa untuk menjadi saksi. Memang saudara, lingkup misi itu tidak sempit dan tanggung jawab ini bukan ringan. Karena di ayat ini dia bilang lingkup misi itu mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan pada akhirnya sampai ke ujung bumi. Tapi kita, kekuatan bagi kita ialah bahwa kita tidak mengerjakannya sendiri. Roh Kudus akan senantiasa menolong kita, memampukan kita, sehingga pada akhirnya kata dan perbuatan kita mampu mencerminkan kasih Kristus. Yang ketiga ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Di ayat 9 sampai ayat yang ke-11 ini kekasih Tuhan sekalian, setelah Yesus terangkat ke sorga, para murid terpaku menatap ke langit
dalam cerita kita tadi. Yang pada akhirnya dua malaikat itu menegur mereka dengan satu kalimat, mengapa kamu berdiri dan melihat ke langit? Teguran ini sebenarnya mau mengingatkan kita sekalian bahwa kenaikan Yesus itu bukan untuk membuat kita menjadi orang-orang percaya yang pasif, yang hanya menunggu mujizat dari langit. Tapi justru sebaliknya, peristiwa kenaikan itu mengajak kita untuk kita turun ke lembah kehidupan untuk melayani. Ada janji bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Dan janji ini seharusnya memberi motivasi bagi kita untuk kita bekerja jauh lebih giat lagi. Supaya ketika Ia datang kembali, Ia mendapati kita sedang setia mengerjakan misinya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Di peristiwa ini, di momen merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini, mari kita terus giat melakukan tugas dan tanggung jawab kita, melanjutkan misi Allah di tengah dunia ini. Kita tidak pasif, karena amanat Kristus adalah kita melanjutkan, mengabarkan Injil Kristus dimanapun kita berada. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.